Kemudian definisi penjualan digital adalah proses menjual produk atau jasa melalui saluran berbasis teknologi digital seperti media sosial, marketplace, situs web, aplikasi mobile, dan platform digital lainnya. Chavez dan Alice Chadwick 2019. Dalam praktiknya, penjualan digital memanfaatkan data konsumen, interaksi online, dan teknologi otomatisasi untuk menciptakan pengalaman pembelian yang lebih cepat, personal, dan terukur. Selanjutnya, konsep dan manfaat penjualan digital. Konsep penjualan digital muncul sebagai respons terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin banyak beraktivitas di dunia maya. Dibandingkan dengan metode penjualan tradisional, penjualan digital menawarkan efisiensi dan jangkauan yang jauh lebih luas. 1. Jangkauan luas penjualan digital memungkinkan pelaku usaha menjangkau pelanggan dari berbagai lokasi tanpa batasan geografis, sehingga peluang pasar menjadi lebih besar. 2. Biaya lebih efisien. Dengan memanfaatkan platform digital, pelaku usaha dapat mengurangi berbagai biaya operasional seperti sewa toko fisik, promosi cetak, dan biaya distribusi tradisional. 3. Pemanfaatan data analitik platform digital menyediakan data perilaku konsumen yang dapat dianalisis untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan personalisasi layanan. Mengapa harus jualan digital? Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar digital yang sangat besar. Data terbaru menguatkan pentingnya beralih ke penjualan digital. 1. 476 triliun transaksi e-commerce. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 476 triliun pada tahun 2022 dan terus meningkat, menunjukkan tingginya daya beli konsumen secara online. 2. 170 juta pengguna media sosial, lebih dari 170 juta pengguna aktif media sosial menjadikan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai media promosi yang sangat efektif dan luas jangkauannya. 3. 74% penduduk melek internet. Lebih dari 74% penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet. We are Social and Hootsuite 2023 sehingga peluang penjualan digital semakin besar. Secara keseluruhan, penjualan digital menawarkan efisiensi biaya, jangkauan pasar yang luas, dan peluang pertumbuhan yang lebih cepat di era serba online. Berikut perbandingan penjualan konvensional versus digital. Penjualan konvensional jangkauan pasar terbatas pada lokasi fisik dan kedekatan geografis. Membutuhkan biaya operasional yang tinggi seperti sewa tempat, gaji karyawan, dan pengelolaan stok. Analisis data dilakukan secara manual sehingga hasilnya kurang mendalam dan memerlukan waktu. Interaksi personal dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Promosi umumnya menggunakan media tradisional seperti brosur, banner, atau iklan cetak. Penjualan digital memiliki jangkauan global tanpa batas geografis, memungkinkan akses ke pasar yang lebih luas. Biaya operasional lebih rendah karena tidak memerlukan toko fisik dan promosi dapat dilakukan secara digital. Menyediakan data analitik terperinci yang membantu optimalisasi strategi pemasaran. Interaksi personal tetap dapat dilakukan melalui teknologi seperti chat, video call, atau fitur layanan pelanggan. Promosi dilakukan melalui media sosial, iklan digital, dan berbagai platform online. Berikut tabel perbandingan penjualan konvensional versus digital. 1. Lokasi. Jualan konvensional membutuhkan toko fisik, sedangkan jualan digital dapat dilakukan secara online tanpa batasan lokasi. Biaya operasional. Usaha konvensional memiliki biaya operasional yang tinggi seperti sewa, listrik, dan staf, sementara jualan digital lebih hemat karena bisa dijalankan oleh satu orang saja. Jangkauan titik. Jangkauan jualan konvensional terbatas pada area tertentu, sedangkan jualan digital dapat menjangkau pelanggan secara nasional bahkan global. Waktu buka. Toko konvensional terbatas jam operasional, sedangkan toko digital dapat berjalan 24 jam nonstop. Alat promosi titik. Promosi konvensional biasanya menggunakan spanduk dan brosur, sedangkan promosi digital memakai iklan online, SEO, influencer, dan konten.
Berikut studi kasus F&B, Food and Beverage di Indonesia, yaitu bagaimana Pak Bimo mengubah bisnis nasi bungkusnya. Studi kasus ini menyoroti bagaimana seorang penjual nasi bungkus tradisional di Bantul, Yogyakarta, berhasil bertransformasi melalui strategi penjualan digital, meningkatkan omset dan cakupan pasar secara signifikan. Nasi bungkus naik kelas. Lokasi, Bantul, Yogyakarta. Waktu kejadian, April sampai Desember 2023. Pelaku usaha, Pak Bimo, penjual nasi bungkus keliling. Pak Bimo biasanya berjualan dengan cara berkeliling menggunakan motor setiap pagi, menawarkan nasi bungkus seharga sekitar Rp5.000 di area perempatan. Namun, persaingan yang semakin ketat membuat penjualannya menurun drastis. Pada April 2023, ia hanya berhasil menjual sekitar 30 bungkus per hari, jauh di bawah target penjualan hariannya yang mencapai 80 bungkus.